Radio. Sebelum podcast dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya mari kita menyanyikan Mars Unesa. Halo semuanya, kembali lagi di Bincang-Bincang bareng Amel. Di wawancara kali ini untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih, yaitu bagaimana sih Pancasila dalam pandangan masyarakat kita. Nah, kali ini saya nggak sendiri ya, teman-teman. Kali ini saya mengundang salah satu narasumber, yaitu tokoh masyarakat yang tentunya narasumber ini itu pasti sudah sering mengamati kejadian-kejadian yang ada di kehidupan bermasyarakat ini. Nah, di sini saya bersama Mbak Bening selaku Ketua Karang Taruna di Desa Kedung. Nah, tanpa berbicara panjang dan lebar lagi, tolong Mbak Bening memperkenalkan dirinya terlebih dahulu.
Baik, terima kasih Mbak Amel untuk kesempatannya. Pertama, perkenalkan, nama saya Bening Arisanti. Seperti yang sudah disinggung oleh Mbak Amel tadi, bahwasanya saya adalah Ketua Karang Taruna di Desa Kedung, yang tentunya sudah sangat sering nih mengamati perilaku warga desa, terutama warga desa saya sendiri, yaitu Desa Kedung. Oke, terima kasih Mbak Bening atas kesempatannya untuk hadir di wawancara kali ini. Di sini saya ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Mbak Bening ya. Memasuki pertanyaan yang pertama nih ya. Saya ini ingin bertanya nih, menurut Mbak Bening sendiri, Pancasila itu apa sih? Gitu. Oke, Pancasila ya. Seperti yang saya baca nih di Wikipedia sebelumnya, Pancasila itu kan artinya dasar negara ya. Jadi menurut saya pribadi, Pancasila itu merupakan pondasi atau seperti pedoman bagi mungkin pembentukan dari kebijakan, tatanan sosial, atau mungkin nilai-nilai yang dianut oleh warga negara Indonesia untuk kehidupan bermasyarakat. Lalu, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini itu sangat benar-benar penting ya Mbak Amel untuk kehidupan masyarakat kita ini, begitu. Wah, setuju banget nih sama pendapatnya dari Mbak Bening ini. Nah, tanpa adanya Pancasila ini kan pasti kehidupan bermasyarakat kita ini jadi gak teratur, berantakan, terus banyak konflik dan juga terjadi penyimpangan-penyimpangan lainnya seperti contohnya ada di Maluku, ada di Papua, gitu-gitu ya, peperangan antar suku seperti itu. Nah, oke, terus kita masuk ke pertanyaan kedua nih ya, Mbak Bening ya. Bagaimana sih Mbak Bening ini melihat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di desanya Mbak Bening ini dan desa saya juga ya, di Desa Kedung ini. Apakah Mbak Bening ini merasa Pancasila ini udah tercermin belum sih dalam tindakan dan perilaku bermasyarakatnya? Baik, karena di sini saya selaku Ketua Karang Taruna di Desa Kedung, jadi saya mau ngasih komentar mengenai penerapan Pancasila di kehidupan bermasyarakat yang ada di Desa Kedung aja ya Mbak Amel ya. Jadi menurut point of view atau pengamatan saya sendiri nih, yang mungkin dari kecil saya sudah besar di sini juga, saya benar-benar kagum sekali dengan kerukunan yang benar-benar terjadi antar tetangga di Desa Kedung ini. Mereka ini sangat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya Mbak ya. Seperti saya mau kasih contoh satu nih. Seperti yang Mbak Amel tahu ya sebagai warga Desa Kedung. Setiap minggu kan para bapak-bapak itu ada kegiatan yaitu gotong royong buat bersihin desa. Sedangkan
tugas para ibu-ibu itu seperti mungkin kalau di kepanitiaan kita sebutnya si konsumsi sebagai yang nyiapin makanan atau suguhan-suguhan gitu. Jadi mereka ini itu bekerja sama dan saling bantu gitu Mbak dalam menjaga desa, mungkin dari sisi keamanan atau kebersihan tanpa memandang latar belakang sosial mereka ini. Jadi dari saya pribadi, saya merasa kalau Pancasila itu sudah tercermin dalam tindakan dan perilaku masyarakat di Desa Kedung ini. Selain di setiap harinya, mereka juga nerapin di kegiatan gotong royong itu. Begitu Mbak. Oke, aku sebagai warga desa Kedung ini juga apa itu namanya kagum sih sama kayak penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di desa ini, baik itu ada acara-acara di desa ataupun kesehariannya gitu loh ya Mbak Bening. Oke, terus ke pertanyaan ketiga nih ya. Eh, Mbak Bening ini kan selaku ketua Karang Taruna kan, ya pasti kan udah sering membuat acara-acara yang ada di desa. Contohnya ada kayak senam bersama, terus ada kalau 17 Agustus itu nanti ada apa itu jalan sehat, ataupun pas ulang tahun desa itu ada apa namanya itu ruah deso ya sebutannya kalau di Jawa ini ya. Nah, saya mau tanya nih ya, ada nggak sih kayak penyimpangan-penyimpangan yang nggak sesuai dengan nilai Pancasila yang Mbak Bening dan teman-teman alami selama menyusun acara-acara tersebut? Oke, kalau eh, masalah-masalah seperti itu pasti ada ya Mbak Amel ya. Kan kita ini di desa juga kalau diibaratin itu kepalanya banyak. Jadi pemikirannya tuh juga beda-beda gitu. Idenya juga beda-beda. Misalnya nih, si A pengen pakai tema ini. Nah, si B pengen pakai tema itu. Dan kita itu juga dapat pendapat-pendapat yang masuk dari teman-teman lainnya yang pasti juga berbeda-beda nih. Lalu kadang di salah satu oknum pasti ada yang ingin menang sendiri dan anti sekali sama pendapat orang lain ini. Jadi itu menurut saya juga termasuk contoh kecil dari penyimpangan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul begitu kan Mbak Yosi? Betul, betul. Nah, bener banget ya Mbak. Kayak perbedaan pendapat itu nggak bisa dihilangkan dari kayak musyawarah gitu. Pasti ada aja perbedaan pendapat dari si A, si B, si C, dan yang lainnya. Nah, sebagai ketua nih ya, gimana sih Mbak Bening ini mengatasi perbedaan pendapat dalam rapat tersebut? Oke, baik. Jadi saya sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu perkumpulan ya khususnya, mengatasi perbedaan pendapat ini sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan itu sudah menjadi tugas yang sangat penting bagi saya ya Mbak.
Pancasila ini sendiri kan seperti yang Mbak Amel tahu ya, kita sering belajar menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan atau suara. Lalu ini tuh sangat penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam mengelola perbedaan pendapat. Karena seperti yang sudah kita mention di atas tadi, kalau Pancasila itu sebagai pondasi dan kayak tiang ukur kita. Jadi kita itu bisa punya landasan sendiri untuk mencapai mufakat dari musyawarah tersebut dan mendapatkan final result yang sama-sama memuaskan untuk masing-masing pihak gitu. Wah, keren banget Mbak Bening ini sebagai ketua Karang Taruna. Kayak nggak salah sih kita memilih Mbak Bening ini sebagai ketua Karang Taruna. Karena saya sendiri pun kagum dengan pendapat-pendapat dari Mbak Bening ini tadi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi intinya, apapun permasalahannya, jika kita berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini, pasti semua ini akan berjalan dengan lancar, lancar ya Mbak ya. Betul banget Mbak Amel. Jadi saya juga nggak tahu jadinya gimana Indonesia ini kalau nggak ada Pancasila sebagai pedoman dan pondasi bangsa gitu Mbak. Oke, makasih ya Mbak Bening atas partisipasinya dalam wawancara kali ini. Nah, nggak kerasa ini ya, udah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Bening selaku narasumber atas pandangan dan pemikirannya yang sangat berharga ini. Pertanyaan tadi adalah akhir dari wawancara kita hari ini. Semoga wawancara ini dapat membantu kita lebih memahami peran Pancasila dalam pandangan masyarakat di Indonesia. Nah, kami berharap agar nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dan dilestarikan di tengah-tengah beragamnya masyarakat kita. Terima kasih atas partisipasinya Mbak Bening. Sama-sama ya, semangat. Berikut ini merupakan beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.
tenagaku. Berikut ini merupakan bentuk penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Dua aksi teror terjadi berurutan mengguncang Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 dan menyerang markas Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta 31 Maret 2021. Teror bom bunuh diri di Katedral Makassar dilakukan oleh pasangan suami istri yang baru menikah selama 6 bulan, L dan YSF. Keduanya merupakan bagian dari jaringan Jamaah Ansarud Daulah yang banyak anggotanya telah ditangkap polisi pada awal Januari 2021. Teror kedua yang menyasar Mabes Polri 3 hari berselang tak kalah mencengangkan. Seorang perempuan muda yang belakangan identitasnya diketahui sebagai ZA terlibat baku tembak dengan polisi di area dalam markas besar polisi tak jauh dari akses menuju ruang kerja Kapolri. ZA menembakkan senjatanya sebanyak 6 kali ke arah petugas dan kemudian petugas membalas dengan menembak mati ZA di tempat. Menurut Kapolri, ZA merupakan terduga teroris yang bergerak sendiri atau lone wolf. Hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa. Disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada, selaku jenderal pemerintah Jepang yang membawahi Jawa, mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat, 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang
sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, lahirlah Rumusan Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Dasar negara yang terdiri atas 5 asas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid inilah Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Then that nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. And so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Persatuan Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Itulah Pancasila dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat Hari Lahir Pancasila.